Salam, salam sejahtera bagi saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada sekarang. Kiranya Roh Kudus menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum memulai segala aktivitas, kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu berdiam di dalam hati kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari ayat harian Sabtu 20 November 2021 dari Mazmur pasal 18 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Daud adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi sebelum dia menjadi pemimpin, ia harus mengalami banyak problema, banyak tantangan, banyak pergumulan. Karena memang banyak musuhnya. Atau orang yang memusuhinya menginginkan Daud adalah celaka. Namun Daud tetap berserah diri kepada Tuhan. Dia minta pertolongan kepada Tuhan. Mengapa? Karena memang Daud adalah menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi penolongnya dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah dan persoalan yang dihadapinya atau yang dialaminya. Tiada yang dapat menolongnya dan memampukan dia dalam mengatasinya. Hanyalah Tuhan yang mampu menolongnya dalam mengemban tugas, kecuali karena kasih Tuhan yang semata-mata. Setiap ia berseru kepada Tuhan, ia adalah benar-benar mengalami pertolongan dari Tuhan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Cara Tuhan yang melepaskannya dari berbagai kesulitan, termasuk perangkap dari musuh-musuhnya. Salah satunya adalah musuhnya yang ingin menghilangkan nyawanya adalah Raja Saul. Membuat dia semakin yakin, membuat dia semakin percaya kepada Tuhan. Dan sehingga dia bersyukur, memuliakan Tuhan dalam segala tindakannya. Karena dia rasakan Tuhanlah yang membebaskan, Tuhanlah yang menyelamatkan dia. Dan inilah pengalaman nyata dalam perjalanan hidup Daud yang menunjukkan bagaimana Tuhan menjadi penolong, bagaimana Tuhan menjadi pelindung dan penyelamat baginya. Itulah sebabnya seperti yang diungkapkan pada ayat renungan kita pada hari ini, saat dia berseru dari kesesakan, Tuhan mendengarnya dan lalu menolongnya. Tuhan melindunginya dan menyelamatkannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, lalu bagaimana dengan kehidupan kita?
Kalau kita mau jujur, setiap orang pasti pernah mengalami situasi hidup di dalam kesesakannya. Sesak karena persoalan keluarga yang mungkin tak kunjung selesai. Sesak karena persoalan pekerjaan yang tidak berjalan dengan lancar. Lain lagi persoalan ketidakadilan yang dialami, baik di tengah-tengah lingkungannya yang mungkin mengancam kehidupannya dan lain sebagainya. Dan terkadang ada orang merasa putus asa, patah semangat, menyerah, dan bahkan ingin segera mencari jalan keluar dari masalah dengan cara-cara mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Cara-cara seperti ini adalah cara-cara yang paling tidak disukai oleh Tuhan. Kita harus tetap ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian, meninggalkan kita dalam kesesakan. Tetapi selama kita berjalan di jalan Tuhan, maka ujian yang kita hadapi akan Tuhan mendengar seruan kita. Tuhan hanya ingin kita melalui setiap proses dengan iman. Dibutuhkan kesabaran kita. Di dalam setiap kesesakan kita, ingatlah bahwa Tuhan itu ada. Di dalam setiap jalan buntu yang kita alami, Tuhan akan buka jalan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, sebab Dia adalah setia. Cuman yang menjadi pertanyaan bagi kita, ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami kesesakan, kepada siapa kita berseru minta tolong? Siapa yang kita jadikan sebagai batu, sebagai gunung batu, tempat perlindungan? Siapa yang menjadi perisai dan kota benteng, tempat pelarian kita menghadapi pergumulan dan dalam hidup kita, dalam menghadapi hempitan yang kita alami di dalam kesesakan yang kita hadapi? Dikatakan tadi, berserulah kepada Tuhan dan Dia akan bertindak untuk menyelamatkan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 50 ayat 15 yang mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berseru dan berteriak kepada Tuhan menunjukkan hidup yang berserah dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Dengan nats ini kita diingatkan untuk tidak takut, untuk tidak khawatir akan kesesakan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Banyak memang yang kita hadapi di dalam dunia ini, bahkan silih berganti. Kita mempunyai Tuhan yang setia mendengarkan seruan dan teriakan kita, asalkan kita minta tolong. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, berserulah kepada Tuhan saat kita mengalami kesesakan, maka Ia akan menolong kita. Karena itu, tetaplah kita bersyukur kepada Tuhan dan ingat selalu Tuhan itu hadir di setiap saat, di setiap waktu, dalam keadaan apapun hidup kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih firman-Mu yang kami dengarkan. Sekalipun kami tahu bahwa Tuhan dekat, kepercayaan kami sering goyah jika menghadapi rintangan dan persoalan-persoalan.
jika dalam pergumulan dan penderitaan yang kami alami, ya Tuhan, berikanlah kekuatan dan ketabahan menghadapi segala cobaan dalam pekerjaan kami, dimanapun kami bekerja. Allah Bapa yang di sorga, saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang susah, dan yang menghadapi pergumulan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikan kekuatan dan berikan kesabaran bahkan ketabahan bagi saudara-saudara kami itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.